Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan saya Ahmad Daniel. Oke, ini konten yang sudah lama saya tidak pernah buat di channel ini. Biasanya channel ini hanya mengupdate bukan konten yang ada wajah saya, tapi konten yang bisa dilihat oleh teman-teman, seperti konten alam berdecak, video tentang edukasi hewan, dan lainnya. Juga ada sedikit konten tentang gaming. Lalu yang didominasi banyak adalah konten video short yang kebetulan memang dibuat pakai bantuan AI. Oke, karena kesibukan saya, jadi itulah konten yang mendominasi ya. Karena saya menjadi tidak cukup waktu untuk bisa rutin tampil seperti ini. Pun juga saya menjadi grogi kembali ketika harus tampil seperti ini, dan inilah konten perdana muncul kembali. Nah, sekarang saya akan coba comeback, muncul kembali dengan format konten seperti ini menggunakan OBS ya. Ini dibuat menggunakan OBS. Nah, buat teman-teman yang familiar dengan OBS tentu sudah tahu banyak sekali konten yang tampilannya bagus ya, yang dibuat oleh bantuan OBS. Dan saya sebagai penggemar OBS juga menggunakan ini gitu. Juga buat teman-teman yang belum pernah tahu penggunaan OBS, juga bisa menggunakan OBS dengan cara cari saja ya di YouTube ya, tutorial menggunakan OBS. Pelan-pelan nanti bisa cari video-video yang menunjukkan panduan untuk pertama kali seperti apa menggunakan OBS. Lalu saya cari tutorial-tutorial berikutnya seperti apa pengembangan video yang bisa dilakukan atau memanfaatkan OBS dengan segala macam fitur dan plugin-pluginnya. Oke, sekarang saya coba mau bahas tentang kripto ya. Tapi saya tidak mau bahas tentang fundamentalnya atau atau analisisnya, karena memang saya bukan ahlinya. Saya cuma hanya penggemar saja, sehingga saya fokusnya bukan ke dua itu, tapi lebih fokus ke teknologi yang bisa membantu kita dalam menganalisa atau mendapatkan informasi yang sangat banyak dari dunia kripto. Saya pernah membuat sebuah dashboard yang namanya dashboard saya namakan Tara Diding. Itu isinya dashboard yang berisikan chart-chart ya, chart tentang Bitcoin dan altcoin. Lalu ada berbagai tools free yang saya masukkan dan benamkan di situ. Memang di provide sama beberapa provider. Lalu agar saya mudah menggunakan atau mendapatkan berbagai informasi yang berserakan tersebut, saya kumpulkan dalam satu dashboard. Oke, sebelum saya munculkan, saya mau opening dulu ya. Go! Oke, itu dia openingnya. Ini juga dibuat pakai OBS Studio. Sekarang kita masuk ke dashboard yang saya maksud. Oke, ini dia dashboardnya. Mohon maaf tidak bisa saya beritahukan URL-nya karena ini masih bersifat private ya. Tapi mungkin saya sharing seperti apa tampilan dan cara saya menggunakan dashboard tersebut. Nah, sebagai disclaimer dulu, dan memang banyak yang melakukan disclaimer seperti ini. Ini sifatnya tidak untuk diambil sebagai hasil analisa ya. Biasanya suka ditulis NFA, not financial advice, bukan nasihat akademik. Bukan nasihat finansial. DYOR, do your own research or do it with your own risk. Jadi lakukan risetmu sendiri dan tanggung sendiri akibatnya pakai own risk. Oke, ini dia. Ini adalah sebuah dashboardnya. Tampilan halaman pertama ini saya bernama home ya, dan banyak tab di sini. Ada BTCMF, ada tech, dan selanjutnya ini semua ada arti-artinya.
akan saya jelaskan satu, atau akan saya tunjukkan satu demi satu. Di halaman Home ini didapatkan tampilan semacam ticker ya, saya nggak tahu bahasa Indonesianya, tapi yang menunjukkan area beberapa harga kripto penting ya, seperti Bitcoin, terus lainnya seperti ETH, BNB, ada Cardano, XRP, Ripple, Solana, Polkadot, Doji, terus Uni ya. Ini saya ambil dari Top Coin Market Cap dan saya coba masukkan di sini sebagai koin utama ya. Di bawahnya ada chart besar untuk pairing Bitcoin dan Tether atau USDT. Ini untuk spot ya. Kelihatan di sini ini untuk periode candlestick yang 1 jam dan ambil dari market exchange Binance.com. Ini datanya real time, benar-benar real time. Jadi memang ini menggunakan fasilitas trading view ya, embed trading view. Di sini juga saya sudah masukkan indikator, ada Bollinger Band, terus ada EMA 50, ada EMA 200. Nah, volume ini biasanya bawaan ya kalau untuk teman-teman yang biasa buka trading view dan biasa melihat chartnya, maka defaultnya biasanya ada candlestick harga dan volume. Di bawahnya juga saya masukkan RSI. Ini salah satu indikator penting ya, relative strength indikator atau indeks ya, saya lupa, yang menunjukkan kekuatan pergerakan harga ya. Ada semacam indikator naik turun. Ini ada garis batas 30, di sini ada garis batas di 70. Nah, kalau kita geser dia akan bisa menunjukkan pergerakan dan kekuatan ya. Kekuatan pergerakan menurut RSI indikator ini. Juga satu lagi ada indikator yang namanya MACD, saya lupa ya, MACD biasanya, dan juga bisa biasa dipakai oleh para technical analis untuk melihat momentum dari pergerakan harga yang menunjukkan kapan berbalik arah, kapan harga kira-kira akan naik dan sebagainya. Oke, di samping sini ada technicalnya. Biasanya tampilan seperti ini, ada referensi pergerakan harga paling bawah, pergerakan harga paling atas untuk rentang 52 week. Selanjutnya juga ada ticker ke samping yang sudah menunjukkan harga juga ya, harga, ada pairing dan nama exchange-nya, BTC USDT untuk Binance, Huobi, Coinbase dan selanjutnya. Ini sudah selama tidak saya update, jadi ini ada yang ngaco juga ya, kayak FTX kan sudah yang sudah beku sejak mungkin setahunan lebih karena kasus ada kasus diambil semua modalnya ditarik modalnya oleh para investornya, para tradernya, lalu pendirinya bermasalah dengan hukum ya, jadi di urusan dengan pihak berwajib gitu. Ini untuk spot, untuk perpetual juga saya coba tulis, tapi lagi-lagi ini belum saya update, sudah lama, jadi FTX sudah masuk. Nah, kalau tidak salah untuk perpetual ini juga sekarang bermunculan banyak exchange baru yang saya pun kaget ya, ada semacam wow coin, saya lupa ya, ada MEEX gitu. Intinya banyak lah yang memang mendominasi perpetual. Bahkan saya cek banyak juga Binance sudah kalah terdominasinya untuk pairing perpetual gitu. Terus juga di ini ada daily kalau nggak salah.
pergerakan harga daily. Jadi satu candlestick itu mewakili satu harga ya, mewakili satu hari. Tuh. Ini kalau makanya intinya dalam satu halaman ini bisa langsung kelihatan ada chart satu jaman, terus juga kelihatan perubahan harga dalam 24 jam. Lalu juga ada daily-nya ya. Daily-nya kelihatan bahwa dari 4 lilin ini, 4 candlestick ini, 4 hari terakhir tuh merah semua. Jadi kelihatan ya momentumnya sedang turun gitu. Oke, sekarang masuk ke tab berikutnya. Tapi mungkin ini kayaknya saya belum akan masuk ke semua tab ya untuk video pertama ini, karena cukup banyak yang bisa perlu dijelasin gitu ya. Oke, sekarang masuk tab berikutnya. Ini adalah BTC MTF, jadi Bitcoin. Ini khusus harga Bitcoin semua ya, terutama Bitcoin dengan pairing USDT dan market exchange Binance ya, Binance.com. MTF-nya adalah multiple time frame. Ada, ini saya tulis 1M 1 menit ya, 5 menit dan seterusnya. Ini yang 1 menit, ini 5 menit, ini 15 menit, ini 1 hour atau 60 menit, ini 4 jam, ini 1 hari, ini 1 week, dan ini 1 month. Jadi kalau buat yang mau ngelihat pergerakan Bitcoin ya dalam satu layar, ini kelihatan semua gitu. Contoh misalkan memang dalam detik ini mungkin sedang sedikit ada kenaikan ya, tapi kita lihat apakah dalam periode 15 detikan kenaikan ya, enggak lah. Ini terlihat nih merah begini, artinya harga bukanya sendiri sudah di atas, lalu di market harga bergerak ke bawah, sedikit mantul, tapi belum bisa menunjukkan harganya balik ke harga buka ya, sehingga masih merah cukup panjang ya body candlesticknya gitu. Ini biasanya cukup menarik kalau misalkan kita dapati di misalkan di 1 jam, di 4 jam ternyata ada penurunan, tapi dalam 1 hari ternyata di sininya biru ya. Jadi bisa jadi secara jam-jaman kelihatan momentumnya sedang turun, tapi sebenarnya dalam 1 harian dia ternyata masih biru ya, karena mungkin harga bukanya lebih bawah lagi gitu. Oke, dan juga memang kita bisa lihat ya, ini yang cukup menarik kalau chart yang time frame-nya kecil-kecil, mungkin untuk para trader yang pakai gaya trading pendek-pendek, biasa disebut scalper ya. Tapi untuk investor atau swinger gitu, dia pakai time frame yang lebih panjang seperti harian. Jadi dia misalkan lihat dalam swinger, misalkan dia main dalam pekanan ya, beli hari ini, maka bisa dijual 1 pekan lagi atau 2 pekan lagi atau sampai sebulan. Nah, dia bisa lihat di chart ini ya, kelihatan price action-nya. Misalkan dalam hari ini, dalam 30 hari ke belakang atau 45 hari ke belakang, kelihatan di sini ada area demand-nya di sini. Jadi buat orang yang swinger gitu, mungkin dia akan tunggu harganya akan di sini, lalu dia analisa lagi apakah momentumnya bisa kembali ke atas gitu. Nah, untuk investor juga bisa pakai chart yang namanya weekly ya. Jadi 1 candlestick ini 1 week, bahkan bisa juga pakai yang chart yang monthly. Kelihatan juga price action-nya bahwa di mana area-area supportnya. Di sini memang area support, kelihatan ya ada pantulan di sini pun ada pantulan, di sini juga ada pantulan, which is tidak begitu kelihatan ya di sini ya. Terus di zoom out dulu baru kelihatan. Di sini terwakili di ini ya, di sini ya. Dan juga untuk monthly, untuk masih lihat bahwa
banyak kegunaan perbedaan time frame ini. Misalkan dalam satu week kita ngelihat ini week yang merah darah ya, tapi ternyata secara monthly ini masih biru, walaupun birunya mendapat tekanan ya, karena candlesticknya kelihatan harga saat ini tuh ketekan penurunan ya dibanding high-nya ya. High-nya cukup tinggi di 24.000, sekarang di 27.100-an USD. Oke. Nah, indikatornya di sini saya pakai RSI karena RSI favorit saya ya. Favorit saya dalam artian favorit untuk saya lihat ya. Ini momentum belinya itu bisa dibayangkan atau bisa menggunakan salah satu indikator RSI ini jika dia sudah di bawah. Contoh saya mungkin ambil di ini ya kali ya. Mungkin ambil di ini chart ini. Kalau RSI-nya sudah sampai bawah banget ya, contohnya di 19 ini, maka harganya mungkin cukup bawah ya gitu ya. Jadi kalau ada orang beli di sini, mungkin dia tidak kecelek ya beli di sini terus lalu ke bawah banget harganya ya, enggak, karena memang di sini sudah sangat lemah ya momentum kekuatan jualnya ya. Di sini udah tinggal orang melihat di sini apakah adalah momentum beli di sini gitu. Jadi ketika orang beli di sini, maka dia bisa expect bahwa apakah market bisa melihat ini, memang sama-sama melihat ya ini harganya lemah, lalu mungkin terjadi akumulasi, lalu selanjutnya ya sabar-sabar aja, yang namanya investor atau swinger gitu bisa lihat nanti juga akan ada pergerakan gitu. Semua juga cuma bisa memprediksi, yang harga bergerak tentu dari pasar, dan which is pasar itu terdiri dari pemilik modal. Lalu pemilik modal pun juga lihat situasi, apakah situasi sedang baik atau sedang tidak baik ya secara makroekonomi gitu. Oke, ini saya spoil dulu. Saya dikit saya spoil gitu ya. Tapi belum saya jelaskan penggunaannya. Ini ada yang nggak muncul, ada trouble, ada news juga, ada Fed Stop dan CR Call. Oke, gitu aja dulu yang saya mau bawakan. Mudah-mudahan bisa menambah informasi ya. Sekali lagi, ini not for financial advice, do your own risk, dan ini memang kebetulan cuma untuk menunjukkan dashboard saya aja ya. Oke, sekian dulu, sampai jumpa di konten update kripto berikutnya. Bye.